Di pagi yang cerah ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sih tips and trick memanage waktu kita gitu. Untuk kalian yang kebingungan caranya memanage waktu, kalian harus tonton video ini ya. Jangan lupa like and subscribe. Terkadang sebagai seorang mahasiswa gitu, kita seringkali susah untuk memanage waktu kita, apalagi dengan jadwal-jadwal yang padat dan aktivitas-aktivitas yang terbilang banyak sekali gitu. Nah, jadi gimana sih caranya kita memanage waktu kita itu? Nah, jadi yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah membuat to-do list. Jadi kita harus memasukkan semua jadwal-jadwal kita ke dalam to-do list tersebut. Kemudian setelah membuat to-do list, kita juga bisa menentukan prioritas utama kita. Misalkan dalam seminggu itu kita ada 3 tugas. Yang pertama itu tugas ilmu dakwah, terus ada juga tugas bahasa Arab dan ilmu komunikasi misalkan. Nah, kita tentuin tuh prioritas yang paling utama yang mana. Kita lihat deadline yang paling mendekati itu yang mana. Misalkan deadline yang pertama itu ilmu dakwah, terus yang keduanya itu ilmu komunikasi, dan yang ketiganya itu bahasa Arab gitu. Nah, jadi kita perlu mengerjakan ilmu dakwah terlebih dahulu. Setelah kita selesai mengerjakan ilmu dakwah, kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu ilmu komunikasi. Setelah ilmu komunikasi selesai kita kerjakan, kan ada tuh satu lagi deadline yang ketiga, yaitu bahasa Arab. Kalian juga bisa mengerjakan bahasa Arab. Nah, kalian juga perlu membuat daily activity gitu, jadwal untuk kegiatan sehari-hari kalian. Misalkan dari abis bangun tidur kalian mau ngapain. Nah, abis bangun tidur itu kalian mau sarapan. Abis sarapan kalian itu mau mandi. Terus abis mandinya itu kalian ngampus. Nah, setelah selesai ngampus, misalnya kalian mau baca buku nih di perpus. Terus buat lagi lah setelah kalian baca buku di perpus itu, misalnya kalian mau masuk kuliah lagi. Abis kuliah misalkan kalian ada hangout sama teman-teman kalian. Nah, itu boleh ya dibikin gitu untuk daily activity kalian. Terus diusahakan dalam daily activity kalian itu tidak boleh sama gitu sehari-harinya, agar tidak monoton dan kalian punya kehidupan gitu yang tidak monoton gitu-gitu aja gitu. Nah, kalian juga perlu menghindari yang namanya multitasking, karena multitasking itu akan menghambat proses kalian belajar gitu. Misalkan multitasking itu banyak tugas nih kalian, terus kalian lagi ngerjain satu tugas, kemudian teringat dengan tugas lain, jadinya kalian kerjain tuh tugasnya semua. Itu tuh akan menghambat proses kalian belajar gitu. Bukannya satu tugas itu kelar, malahan semua tugasnya itu gak kelar gara-gara kalian mengerjakan semuanya dalam satu waktu, sehingga kalian mudah stres gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nah, caranya agar tidak multitasking, kalian bisa men-set waktu kalian menggunakan alarm gitu. Misalkan jam segini, jam 8.20 sampai jam 9.30 untuk mengerjakan satu tugas apa. Terus misalkan nanti sorenya ada lagi, kalian set juga tuh alarmnya, misal jam 4 sampai jam 5 untuk mengerjakan tugas yang lainnya gitu. Ataupun malamnya kalian mau ngerjain tugas lagi, agar menghindari multitasking itu. Nah, kalian juga perlu menentukan waktu fokus kalian gitu. Misalkan ada orang yang kalau fokusnya itu di jam pagi, misalnya jam 7 sampai jam 8. Terus ada juga orang yang fokusnya itu di jam siang ataupun sore. Nah, kalau aku sendiri itu aku fokusnya di jam malam gitu, sekitar jam 8 sampai jam 10-an. Terus juga kadang aku fokus ketika di sepertiga malam. Nah, itu fokusan aku tuh di situ. Jadi kalau misalkan aku belajar pasti di jam itu. Nah, itu tuh efektif gitu untuk aku belajar, karena kalau misalkan kita belajar di jam efektif kita, ya akan cepat meresapnya. Ilmu itu akan cepat meresap kepada kitanya juga akan paham gitu materi yang kita pelajari gitu,
bakal lebih paham deh. Kalian juga perlu ya menentukan waktu fokus kalian gitu, agar materi yang kalian pelajari itu dapat cepat kalian serap gitu. Kemudian jika kalian itu anak yang aktif organisasi dan aktif di kegiatan sosial seperti volunteer gitu, ataupun kalian ingin mengikuti exchange, nah itu kalian harus tentukan dulu nih, kalau misal kalian ingin daftar sebuah volunteer ataupun organisasi gitu, tentukan tuh itu hari apa dan tanggal berapa. Apakah volunteer dan organisasi itu akan mengganggu ke tugas-tugas kalian dan kuliah kalian atau tidak. Misal kalau itu mengganggu, berarti kalian cari lagi volunteer yang sekiranya tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah kalian gitu. Terus kalau misalkan kalian itu anak organisasi, berarti kalian harus pintar-pintar caranya gitu supaya kuliah dan kegiatan organisasi kalian itu balance. Jadi tidak berat sebelah. Misalnya kalian itu lebih suka di organisasi, jadi kuliah kalian ditinggalkan, ataupun kalian lebih fokus terhadap kuliah dan sehingga organisasi tersebut ditinggalkan. Nah, itu kalian harus belajar lagi ya. Jika terjadi hal seperti itu, sebaiknya kalian di-manage lagi cara agar waktunya itu bisa menyesuaikan dengan jam kalian. Nah, dalam kegiatan belajar kalian bisa menggunakan teknik Pomodoro. Pomodoro itu teknik di mana kita mengalokasikan 25 menit waktu kita untuk belajar, fokus mendalami materi-materi itu agar materi itu cepat masuk ke dalam otak kita dan tidak keluar lagi. Terus kemudian nanti akan ada 5 menit untuk kalian istirahat, entah itu untuk kalian tidur ataupun makan, nyemil, atau mau jajan, ataupun talking gitu bersama teman kalian. Terserah kalian, tapi hanya dalam waktu 5 menit itu. Nah, kalian juga perlu meminimalkan gangguan gitu. Seperti gangguan ketika kalian sedang belajar tadi, yang waktu 5 menit itu jangan kalian gunakan untuk scroll HP gitu. Misalnya scroll TikTok atau scroll IG, itu akan menghambat proses belajar kalian. Karena misalkan kita sedang istirahat itu scroll TikTok, pasti tuh misal kita nemu quotes yang relevan dengan kehidupan kita, ataupun lihat video-video kucing yang lucu sehingga kita terus lucu, scroll lagi, sehingga itu akan menghambat waktu kalian untuk belajar, sehingga kalau misal waktunya terhambat, kesananya bakal lebih terhambat lagi. Jadi kalian sebisa mungkin hindari gangguan-gangguan tersebut. Setelah kalian membuat itu semua dan melakukan aktivitas itu semua, kalian juga tidak boleh men-skip yang namanya istirahat. Kan tadi sudah tuh dijadwalkan agar kalian bisa memanage waktu kalian dengan tepat. Nah, kalian diharapkan setelah melakukan semua kegiatan itu istirahat dengan cukup, karena kalau misalnya kita istirahat dengan cukup, akan besoknya itu akan lebih fresh untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, itu tips and trick dari saya sendiri menurut pengalaman pribadi. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.